Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi IPS bab 1 mengenai karakteristik geografis dan kehidupan negara-negara ASEAN. Malaysia yang terdiri atas dua bagian, yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Malaysia memiliki bangunan yang sangat terkenal, yaitu Menara Kembar Petronas yang memiliki 88 lantai. Malaysia beribu kota di Kuala Lumpur. Sistem pemerintahannya monarki konstitusional. Kepala negaranya Sultan bergelar yang di-Pertuan Agong. Kepala pemerintahan Perdana Menteri. Bahasa Melayu sebagai bahasa resmi. Inggris, Mandarin, dan Tamil. Lagu kebangsaan Negaraku. Mata uangnya ringgit. Batas Malaysia Barat. Sebelah utara Thailand. Sebelah timur Laut Tiongkok Selatan. Sebelah selatan Singapura dan Indonesia, sebelah barat Selat Malaka. Batas Malaysia Timur, sebelah utara Laut Tiongkok Selatan dan Brunei Darussalam. Sebelah timur Laut Sulu, sebelah selatan Indonesia, sebelah barat Laut Tiongkok Selatan dan Laut Natuna. Luas Malaysia kurang lebih 329.847 km persegi. Malaysia Barat terletak di Semenanjung Malaka, terdiri dari 11 negara bagian. Gunung Tahan dengan ketinggian 2.190 mdpl. Malaysia Timur terletak di bagian utara Pulau Sumatera atau Borneo yang terdiri atas dua negara bagian, yaitu Sarawak dan Sabah. Gunung Kinibalu merupakan gunung tertinggi 4.101 mdpl berada di wilayah ini. Malaysia Barat lebih padat daripada Malaysia Timur. Malaysia Barat penduduknya terdiri atas orang Melayu, Tiongkok, India, dan Asia. Malaysia Timur terdiri atas orang Iban atau Dayak Pesisir dan Kazan. Kegiatan ekonomi umumnya di bidang pertanian, padi, sayur, buah-buahan, perkebunan, karet, kelapa sawit, kopra, kayu, rotan, perdagangan, dan industri. Malaysia penghasil timah terbesar di dunia. Kita lanjutkan ke negara Singapura yang memiliki patung Merlion sebagai simbol wisata di negara tersebut. Singapura beribu kota di Singapura dengan sistem pemerintahan republik. Kepala negara presiden, kepala pemerintahannya adalah seorang Perdana Menteri. Bahasa Inggris sebagai bahasa resmi, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Lalu kebangsaan majulah Singapura dengan mata uangnya adalah dolar Singapura. Batas-batas wilayah, sebelah utara Selat Johor, sebelah timur Selat Karimata, sebelah selatan Selat Singapura, sebelah barat Selat Malaka. Singapura terdiri dari beberapa pulau, sebagian besar berupa dataran rendah yang rata. Wilayah baratnya berupa bukit seperti Bukit Gombak, Bukit Mandai, dan Bukit Timah. Titik tertinggi dengan tinggi 166 mdpl. Agar dapat menampung jumlah penduduk yang semakin bertambah, Singapura banyak melakukan reklamasi atau pengurukan pantai untuk membuat dataran baru. Singapura memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi di dunia. Sebagian besar merupakan keturunan Tionghoa, sisanya Melayu dan India. Agama yang dianut Buddha, Hindu, Kristen, dan Islam. Singapura merupakan salah satu negara terkecil di dunia dengan luas 719,2 km persegi. Kegiatan ekonominya di bidang perdagangan, industri, dan jasa. Pelabuhan Singapura salah satu pelabuhan tersibuk di dunia karena letaknya yang berada di jalur perdagangan dunia dan sarana penunjang yang lengkap. Kita lanjutkan ke negara Thailand. Di negara Thailand terdapat Grand Palace, dulunya merupakan kompleks bangunan istana di kota Bangkok. Thailand memiliki batas-batas wilayah di sebelah utara Myanmar dan Laos, sebelah timur Laos, sebelah selatan Kamboja dan Malaysia, sebelah barat Laut Andaman dan Myanmar. Thailand memiliki ibu kota Bangkok dengan sistem pemerintahan monarki konstitusional, kepala negaranya raja, kepala pemerintahannya Perdana Menteri, bahasa Thai sebagai bahasa resmi, Mandarin, Melayu, dan Inggris. Lagu kebangsaan Pleng Chat Thai dan mata uangnya Baht.
Luasnya 513.120 km persegi. Wilayahnya berupa dataran rendah yang subur karena dialiri Sungai Chao Phraya di bagian tengah. Bentuk alam pegunungan dengan puncak tertingginya Gunung Itanon 2.594 mdpl di bagian utara dan barat. Pegunungan Kapur di bagian timur dan bukit rendah di semenanjung Thailand sampai ke wilayah perbatasan dengan Malaysia. Sebagian besar penduduknya adalah bangsa Thai dan Burma. Selebihnya keturunan Tiongkok dan Melayu. Thailand merupakan salah satu lumbung padi, penghasil beras terbesar di Asia Tenggara. Hasil hutannya berupa kayu jati, hasil tambang utamanya berupa timah dan mangan. Industri utamanya adalah tekstil, semen, dan elektronik. Kita lanjutkan ke negara Filipina. Di Filipina terdapat Trump Tower yang berada di kota Makati, Metro Manila, yang merupakan bangunan perumahan. Filipina beribu kota di Manila. Sistem pemerintahannya republik, kepala negaranya presiden, bahasa Tagalog sebagai bahasa resmi, dan Inggris. Lagu kebangsaan Lupang Hinirang atau tanah terpilih dengan mata uang peso. Batas-batas wilayahnya sebelah utara adalah Taiwan, sebelah timur Samudra Pasifik, sebelah selatan Laut Sulawesi dan Laut Sulu, sebelah barat Laut Tiongkok Selatan. Filipina merupakan negara kepulauan. Pulau terbesarnya adalah Pulau Luzon dan Pulau Mindanao. Filipina termasuk ke dalam rangkaian pegunungan Sirkum Pasifik sehingga mempunyai banyak gunung dengan puncak tertingginya adalah Gunung Apo 2.954 mdpl. Mayoritas penduduknya adalah orang Tagalog dan Cebuano. Selebihnya keturunan Tiongkok dan Spanyol. Penduduknya mayoritas beragama Katolik. Kegiatan ekonomi penduduk umumnya di bidang pertanian, padi, kelapa, abaka atau serat Manila, dan gula. Pertambangan, kobalt, tembaga, emas, biji besi, dan minyak bumi, serta industri. Ke negara Brunei Darussalam yang memiliki Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin di kota Bandar Sri Begawan. Brunei Darussalam beribu kota di Bandar Sri Begawan dengan sistem pemerintahan monarki atau kesultanan. Kepala negara Sultan, kepala pemerintahan Sultan, bahasa Melayu, Inggris, dan Mandarin. Lagu kebangsaan Allah peliharakan Sultan. Mata uangnya Brunei, dolar Brunei. Batas-batas wilayah sebelah utara Laut Tiongkok Selatan, sebelah timur Sabah, Malaysia, sebelah selatan Sarawak, Malaysia, sebelah barat Sarawak, Malaysia. Luas wilayahnya kurang lebih 5.765 km persegi. Wilayah timur berupa perbukitan, sedangkan wilayah barat berupa dataran rendah dan rawa. Gunung Pagon merupakan puncak tertingginya, yaitu 1.850 mdpl. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu, dan selebihnya keturunan Tiongkok serta Dayak. Pada umumnya, kegiatan ekonomi penduduk Brunei Darussalam di bidang pertambangan, pertanian, perkebunan, dan pariwisata, yaitu wisata budaya dan wisata kota di atas air. Negara ini merupakan negara pengekspor minyak bumi, gas alam, karet, dan lada. Brunei Darussalam merupakan pengimpor barang-barang industri seperti mobil, mesin, tekstil, dan bahan makanan. Kita lanjutkan ke negara Kamboja. Di Kamboja terdapat Angkor Wat yang merupakan kuil candi di kota Angkor. Pembangunannya kurang lebih selama 30 tahun. Kamboja memiliki ibu kota yang bernama Phnom Penh. Sistem pemerintahannya kerajaan, kepala negaranya raja, kepala pemerintahannya seorang perdana menteri dengan bahasanya Khmer sebagai bahasa resmi dan Perancis. Lagu kebangsaan Nokorij dengan mata uang riel. Batas-batas wilayah sebelah utara Laos dan Thailand, sebelah timur Vietnam, sebelah selatan Laut Tiongkok Selatan, sebelah barat Thailand. Kamboja terletak di semenanjung Indochina. Wilayah Kamboja yang dialiri oleh Sungai Mekong merupakan daerah yang sangat subur. Bagian tengahnya berupa wilayah dataran rendah yang disebut dataran besar Tonle Sap. Di sekelilingnya terdapat pegunungan dan dataran tinggi atau plato.
Puncak tertingginya adalah Gunung Kardamon dengan tinggi 1813 mdpl. Mayoritas penduduknya orang Khmer, sebagian lagi orang Champa dan Tiongkok. Mayoritas penduduknya memeluk agama Buddha. Kegiatan ekonomi pada umumnya di bidang pertanian, dengan padi dan karet sebagai hasil utamanya. Selain itu juga ada pertambangan biji besi, batu bara, dan tembaga. Kita lanjutkan ke negara berikutnya, yaitu negara Laos. Di Laos terdapat Pathatluang yang merupakan candi Buddha besar yang berlapis emas. Laos beribu kota di Vientiane dengan sistem pemerintahan republik. Kepala negaranya adalah presiden, kepala pemerintahannya perdana menteri, bahasanya Laos sebagai bahasa resmi, Inggris dan Perancis. Lagu kebangsaannya Peng Sat Lao atau himne rakyat Laos. Mata uangnya New Kip. Batas-batas wilayahnya sebelah utara Republik Rakyat Tiongkok, sebelah timur Vietnam, sebelah selatan Kamboja dan Thailand, sebelah barat Myanmar dan Thailand. Laos memiliki luas wilayah kurang lebih 236.800 km persegi. Laos merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki garis pantai karena dikelilingi oleh 5 negara. Sebelah timurnya berupa perbukitan dan sebelah barat berupa dataran rendah dan rawa. Puncak tertingginya Gunung Pao Bia dengan ketinggian 2.819 mdpl. Penduduknya terbagi atas 3 kelompok suku bangsa utama, yaitu suku Lau Laum, suku Lau Teng, dan suku Lau Sung. Sebagian besar penduduknya menganut agama Buddha. Kegiatan ekonomi penduduknya pada umumnya di bidang pertanian, padi dan jagung berada di sepanjang Sungai Mekong. Perkebunan, yaitu kopi, kayu jati, dan buah-buahan. Serta peternakan, sapi, kerbau, dan unggas. Kita lanjutkan ke negara selanjutnya, yaitu Vietnam. Vietnam mempunyai tempat yang sangat indah, sebuah teluk yang bernama Ha Long Bay yang menyerupai naga yang sedang turun. Vietnam beribu kota di Hanoi dengan sistem pemerintahannya adalah Republik Sosialis, kepala negara, presiden, kepala pemerintahannya, perdana menteri, bahasanya Vietnam, lagu kebangsaan Tien Quan Cha atau The March to the Front, mata uangnya Dong. Batas wilayahnya sebelah utara Republik Rakyat Tiongkok, sebelah timur Laut Tiongkok Selatan, sebelah selatan Laut Tiongkok Selatan, sebelah barat Kamboja dan Laos. Vietnam terletak di semenanjung Indochina. Penampakan alam di bagian barat laut berupa pegunungan dan dataran tinggi. Terdapat tanah tinggi Tonkin Timur dan puncak tertingginya Gunung Phan Xipang, 3.143 mdpl. Wilayah dataran pantai memanjang di bagian timur Laut Tiongkok Selatan. Di bagian selatan terdapat delta Sungai Mekong. Di bagian utara terdapat dataran rendah Sungai Merah. Wilayah paling subur dan paling padat penduduknya. Mayoritasnya berasal dari suku Viet, Thai, dan Muong. Mayoritas beragama Buddha dan Katolik. Kegiatan ekonomi umumnya di bidang pertanian, berada di delta Sungai Merah, Sungai Mekong, dan sepanjang dataran pantai. Dengan hasil utamanya adalah beras, kopi, karet, teh, dan tembakau. Dan pertambangannya emas, biji besi, timah, dan fosfat. Kita beranjak ke negara Myanmar. Myanmar memiliki Swedagon, yaitu stupa atau pagoda yang dijuluki sebagai pagoda emas dengan ketinggian 98 meter. Myanmar beribu kota di Naypyidaw dengan sistem pemerintahan republik. Kepala negaranya presiden, kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri, bahasa Burma sebagai bahasa resmi dan Inggris. Lagu kebangsaan Our Free Homeland dengan mata uang Kyat.
Batas-batas wilayahnya sebelah utara adalah Republik Rakyat Tiongkok, sebelah timur Thailand dan Laos, sebelah selatan Laut Andaman dan Thailand, sebelah barat Teluk Benggala, Bangladesh, dan India. Myanmar memiliki luas kurang lebih 676.578 km persegi. Dataran rendah di sepanjang garis Teluk Benggala dan Laut Andaman di wilayah selatan. Di utara pegunungan dengan puncak tertingginya Gunung Hakakabau Razi yaitu 5.881 mdpl. Wilayah timur dataran tinggi yang memisahkan Myanmar dengan Thailand. Wilayah barat berupa pegunungan Arakan Yoma. Di bagian tengah merupakan dataran subur karena dialiri oleh Sungai Irrawaddy. Mayoritas penduduknya orang Burma atau penduduk asli Myanmar. Selebihnya suku San, Karen, Rakhine, dan Mon. Buddha merupakan agama mayoritas penduduknya. Kegiatan ekonomi pada umumnya di bidang pertanian, yaitu padi, kacang-kacangan, jagung, tebu, dan teh. Perkebunan serta kehutanan. Hasil tambangnya berupa timah, tembaga, dan perak. Baik, sekarang kita beranjak ke negara Timor Leste. Di Timor Leste terdapat patung Kristus Raja atau Cristo Rei yang dibangun di atas bukit Tanjung Fatukangan. Timor Leste beribu kota di Dili dengan sistem pemerintahan republik. Kepala negaranya presiden, kepala pemerintahan perdana menteri. Bahasanya Tetun dan Portugis sebagai bahasa resmi, Indonesia, Inggris. Dengan lagu kebangsaan Patria dan mata uangnya adalah dolar Amerika dan Central House. Batas-batas wilayahnya sebelah utara Indonesia, sebelah timur Indonesia, sebelah selatan Australia, sebelah baratnya Indonesia. Timor Leste belum masuk menjadi negara anggota ASEAN. Sebelumnya, Timor Leste merupakan salah satu provinsi di Indonesia, yaitu Timor Timur. Sebagian besar wilayahnya berupa pegunungan. Di bagian utara, daerah pantai bergunung-gunung. Di sebagian selatan, dataran pantai yang luas, berbatu karang dan terjal, serta rawa-rawa bakau. Penduduknya suku Timor, dan selebihnya suku Belu, Galo, Nambi, dan Tokode. Mayoritas beragama Kristen. Sebagian besar penduduknya bergerak di bidang pertanian, padi, jagung, sayur, kentang, dan kacang-kacangan. Peternakan, perkebunan, kayu cendana, kopi, cengkeh, lada, dan kelapa sawit, serta pertambangan, minyak bumi, emas, dan mangan. Kondisi yang belum stabil menyebabkan perekonomian masih lemah. Demikian yang dapat kita pelajari hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.